Hai guys, kembali lagi dengan saya di video yang berbeda tentunya. Di sini saya akan membahas mengenai materi asuransi syariah. Di sini saya akan memaparkan materi dimulai dari pengertian asuransi, dasar hukum asuransi, regulasi operasional asuransi, dan contoh, masalah, dan juga solusinya. Saya berharap kalian menyimak videonya dengan baik-baik ya. Pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung, di mana premi dibayarkan untuk mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum akibat peristiwa tidak pasti, serta pembayaran berdasarkan meninggalnya atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang diterapkan atau dari pengelola dana. Selanjutnya, dasar hukum asuransi syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, secara eksplisit, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah al-ta'min ataupun al-takaful. Akan tetapi, dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang akan ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan yang terkandung dalam surah Quran Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setia diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok atau masa depan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tentang akilah. Hadis riwayat Abu Hurairah menceritakan tentang dua wanita dari suku Huzail yang berselisih hingga salah satunya melempar batu dan menyebabkan kematian wanita tersebut beserta janinnya. Rasulullah SAW menetapkan ganti rugi atas janin berupa pembebasan seorang budak, dan ganti rugi kematian wanita dibayar dengan diat oleh akilah. Hadis ini menunjukkan praktik akilah sebagai tradisi masyarakat Arab, di mana kerabat laki-laki menanggung denda atas perbuatan anggota sukunya. Konsep ini mirip dengan prinsip dalam asuransi, yakni adanya unsur saling menanggung atau ta'awun atau takaful antar anggota. Kedua, regulasi operasional asuransi syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI nomor 21/DSN MUI/10/2001 merupakan pedoman dasar pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia. Namun karena fatwa bukan merupakan undang-undang, maka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan agar prinsip-prinsip dalam fatwa tersebut dapat diterapkan secara resmi dan memiliki kepastian hukum. Atas dasar inilah, pemerintah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur operasional asuransi syariah. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan asuransi syariah antara lain yaitu 1. Keputusan nomor 3607 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan pada tahun 2004. Kedua, Putusan nomor 104 yang dikeluarkan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan pada tahun 2006. Dan yang ketiga itu adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 124/KMK 010/2008. Yang ketiga, regulasi operasional asuransi syariah berdasarkan fatwa MUI yang terbagi menjadi dua akad. Yang pertama itu akad tabaru dan kedua akad tijarah. Akad tabaru dalam asuransi syariah merupakan perjanjian nirbala atau sukarela yang melibatkan pemberian tanpa imbalan dengan tujuan tolong-menolong dan berbuat kebaikan. Dan kedua, akad tijarah. Akad tijarah adalah perjanjian komersial dalam ekonomi syariah yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui transaksi seperti investasi, jual beli, dan sewa menyewa sesuai dengan prinsip syariah.
Selanjutnya, regulasi operasional bank asuransi syariah berdasarkan peraturan Bank Sentral atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu dasar hukum utama dan juga yang kedua regulasi turunan dan operasional. Yang terakhir, adapun contoh masalah yang terjadi dan juga solusinya. Yang pertama itu masalah. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah masih cukup rendah. Dan kedua, banyak masyarakat belum memahami konsep takaful atau tolong-menolong dan perbedaan antara asuransi syariah dan juga konvensional. Adapun solusinya yaitu penguatan peran agen asuransi syariah. Kedua, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ketiga, strategi komunikasi berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Keempat, membangun kepercayaan publik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.